krusial nih TMS kan kaitannya dengan kualifikasi pendidikan misalkan yang paling krusial itu untuk guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Wabil khusus rekan-rekan yang sudah mengakhiri pengisian DRH. Hari ini tanggal 22 September 2025 merupakan batas akhir untuk pengisian DRH yang setelah diperpanjang. Namun kita masih menunggu kebijakan apakah nanti akan diperpanjang kembali bagi rekan-rekan yang belum siap. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melakukan akhiri pengisian DRH atau melakukan klik resume, maka akan muncul nanti 3 status yang bakal Bapak Ibu terima, yaitu MS, BTS, dan TMS. Ini banyak juga pertanyaan riwayat pendidikan yang tidak diisi dengan lengkap, apa bisa BTS ataupun bisa TMS pada saat usul NIP yang akan berakhir pada 25 September nanti. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, bagi rekan-rekan selamat ya yang sudah mengklik tombol akhiri pengisian daftar hidup dan sudah mendapatkan ucapan terima kasih di laman SSSN-nya. Namun Bapak Ibu, ini masih ada juga yang bertanya apakah kami harus mengklik resume ketika sudah mengakhiri pengisian DRH. Jadi tombol resume itu adalah tombol untuk mengembalikan tampilan isian DRH Bapak Ibu kepada tampilan awal. Jadi tidak masalah, diklik boleh, tidak diklik juga boleh. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mengakhiri pengisian DRH, tentunya kita akan masuk pada tahapan lanjut, yaitu pengusulan NIP Bapak Ibu ya ke BKN yang sebenarnya yang sudah dibatasi juga waktunya hanya sampai tanggal 25 September. Ya, kita tidak dapat memastikan apakah nanti pengisian DRH akan diperpanjang sehingga pengusulan NIP juga akan diperpanjang. Tapi terlepas daripada itu, nanti Bapak Ibu yang sudah selesai mengisi DRH akan mendapatkan 3 status ya yang akan kita bahas di sini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah paparan BKN berkenaan dengan penetapan NIP ASN. Mulai dari Bapak Ibu lulus ASN, Bapak Ibu kan mengisi DRH, ini sudah Bapak Ibu lakukan ya di tahapan pertama. Nah, dari sini semua berkas Bapak Ibu nanti akan masuk ke BKD. Jadi berkas upload Bapak Ibu dan pengisian DRH itu tidak langsung ke BKN tapi masuk ke BKD terlebih dahulu. Nah, dari BKD terlebih dahulu nanti ini akan diperiksa dokumennya oleh instansi tersebut ya. Nah, dari verifikasi dokumen oleh BKD ini, nanti jika memang ada kesalahan-kesalahan, ini Bapak Ibu langsung akan dihubungi ya oleh BKD ya, untuk nanti Bapak Ibu memperbaiki berkas yang penting. Ya, termasuk diantaranya Bapak Ibu yang tidak melengkapi pengisian data SD, SMP, dan SMA. Jika memang nanti diperlukan, pasti akan dihubungi sebelum dikirim datanya ke BKN ya. Begitu juga dengan berkas-berkas uploadnya. Nah, kemudian tahapan selanjutnya nanti akan diusul oleh BKD ke BKN yang nanti akan sampai tanggal 25. Lalu Bapak Ibu, tentu saja BKN akan memproses berkas Bapak Ibu. Meskipun sudah lolos dari pemeriksaan BKD, ini berkas tidak tertutup kemungkinan untuk dinyatakan tidak sesuai. Nah, bagi Bapak Ibu yang mendapatkan berkas tidak sesuai ini, BTS, ini akan kembali lagi ya untuk diperbaiki oleh BKD. Ya, akan dikembali lagi oleh BKD. Dan ini juga statusnya akan nampak nanti di Mola BKN. Nah, dari sini jika memang harus diperbaiki, maka instansi akan menghubungi peserta jika ada dokumen yang harus diperbaiki. Jadi balik lagi kepada perbaikan data Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak dihubungi, berarti BKD lah yang menyelesaikan urusan BTS itu ya. Jadi jangan khawatir. Meskipun Bapak Ibu mengecek di Mola BKN, oh status saya BTS, Bapak Ibu jangan panik, biar saja BKD yang mengurusnya. Ini karena pengecekan Mola BKN itu hanya pengecekan secara pribadi untuk mengetahui status pengusulan NIP kita. Namun bagi Bapak Ibu yang dinyatakan TMS, nah ini masih akan bisa terjadi juga namun kecil. Nah, ini otomatis tidak dapat diusulkan NIP-nya. Ini tidak dapat diperbaiki lagi. Biasanya kasus TMS ini hanya kasus kualifikasi ijazah Bapak Ibu ya. Sedangkan bagi kita yang memenuhi syarat, otomatis ini nanti berkas usulnya akan diterima oleh BKN, akan dikeluarkan perteknya, sehingga nanti akan akhirnya diterbitkan SK oleh Pemda, dan akhirnya nanti kita akan menunggu pelantikan yang dilakukan oleh Pemda. Jadi Bapak Ibu ada pertanyaan apakah paruh waktu nanti akan ada pelantikan? Disebutkan iya ya akan ada pelantikan. Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya berkaitan dengan berkas-berkas BTS ini, kita akan dengarkan paparan dari salah satu kanrek BKN yang bakal memproses berkas-berkas yang masuk dari usulan BKD tertentu yang dikelola oleh kanrek BKN.
Selamat mendengarkan. Biasanya nih sobat BKN kan tahunya setelah isi DRH penetapan NIK nih gitu. Padahal sebenarnya ada alurnya sendiri gitu. Oh, jadi nggak ujuk-ujuk DRH jebret langsung deh. Gitu, Nah, ini gimana nih Mbak Narti? Jadi setelah sobat BKN nih misalkan yang sudah lulus itu disuruh ngisi DRH, nanti setelah DRH-nya diisi, nanti dari instansi masing-masing itu akan mengirimkan usul ke kita melalui aplikasi tadi yang SIASN. Nah, setelah usulnya nyampe di kita, barulah kita verifikasi. Apabila sudah memenuhi syarat, bisa kita ACC. Nanti kalau misalkan ada berkas yang BTS, TMS, itu nanti kita kembalikan ke daerah juga melalui aplikasi SIASN. Oke, ini nanti hanya jadi di kita hanya sebatas verifikasi dan menerbitkan nomor induknya. Kemudian nanti untuk SK-nya daerah yang mencetak. Oke, di kita proses verifikasi terbit nomor induk, kemudian SK-nya adalah di daerah. Ini menarik nih, Mbak Narti dan Pak Dedi, ada istilah diverifikasi, kemudian ada istilah BTS, TMS dan lain sebagainya itu ya. Berarti Pak Dedi dan Mbak Narti ini posisi sebagai verifikator. Verifikator. Wah, ini langsung dari verifikatornya nih sobat BKN yang cerita-cerita sama kita. Jadi, nah tadi kan disampaikan ada proses tersebut ya. Ini sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin boleh di-sharing sejauh ini sudah sejauh mana sih? Ini kan di data ini dan yang tadi Mbak Narti jelaskan itu ada yang sisa belum diproses, dalam artian ada statusnya BTS. Di sini juga saya lihat di data ini ada yang merah, ini kan ada yang BTS 55. Mungkin untuk sobat BKN yang lihat data ini Mbak boleh dibantu dijelaskan maksudnya BTS sama TMS itu apa ya? BTS bahan tidak sesuai. Bahan tidak sesuai, itu yang pertama. Kalau TMS kan berarti kan tidak memenuhi syarat. TMS tidak memenuhi syarat, oke. Tidak memenuhi syarat dari kita, ada pemberitahuan lah resmi ya. Pemberitahuan. Oke. Ada pemberitahuan dari kita juga kan. Kalau yang BTS nih Pak Didi, BTS gimana ini? itu Kenapa bisa BTS itu? selama jadi verifikator, itu yang pertama itu SK CP3K. SK calon P3K-nya. Iya. Ada apa Pak? Kenapa tuh? Itu biasanya yang pertama belum ditandatanganin sama pimpinannya. Sobat BKN juga harus tahu ya istilahnya kalau untuk SKCP 3K itu harus ditandatangani oleh PPK. Jadi bisa bupati atau gubernur atau wali kota harus ditandatangani oleh itu. Selain 3 itu, mungkin kalau misalkan ada apa itu namanya SK delegasinya gitu baru boleh. Misalkan tidak ada ya ada berkas ke kita, mau nggak mau kita kembalikan dulu gitu. Jadi harus diperbaiki dulu sesuai dengan aturannya. Gitu. Jadi itu yang pertama tadi SK CP3K. Nah terus Pak yang kasus umumnya lagi yang menyebabkan BTS apa tuh Pak? Selanjutnya itu yang paling sering yang surat pernyataan 5 poin. Ada pernyataan harus mencantumkan di poin kedua sama ketiga itu formatnya harus ada P3K-nya. Ya intinya ada surat yang menyatakan, ada beberapa poin yang menyatakan bahwa itu P3K gitu. Ya jadi untuk suket 5 poin itu dia ada di lampiran peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 sebagaimana dirubah peraturan BKN nomor 20 tahun 2018. Nah, di sana itu ada pernyataan 5 pernyataan dari P3K. Misalkan tidak ya jadi di sini ada tidak pernah dipidana. Tidak pernah dipidana dan ya. Seterusnya tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri dan seterusnya. Kemudian ada itu 5 mungkin bisa nanti dicek di aturan. Dan perbedaannya dengan CPNS adalah untuk untuk P3K ditambahkan kata-kata P3K di poin kedua dan ketiga gitu. Nah, ketika misalkan mereka mengirimkan dengan berkas yang tidak ada kata-kata P3K-nya karena ini penetapan nomor hidup P3K, otomatis secara nggak langsung ya mau nggak mau kita kembalikan. Jadi tidak menerangkan suratnya, yang harusnya diterangkan adalah soal itu. Oke, jadi itu juga kerap kali ini berarti kan yang disampaikan top penyebabnya. Kerap kali menyebabkan berkas bahan tidak sesuai itu adalah karena pertama SKCP 3K-nya tidak ditandatangan, kemudian surat pernyataan 5 poinnya tidak ada ataupun ada substansinya tidak sesuai. Tidak sesuai dengan format. Sesuai dengan format. Ya, kemudian apa lagi nih Pak? Ijazah, sobat BKN, ijazah. Ada apa? Kenapa ijazah? Itu biasanya kan nama kan paling simpel aja nama. Misalkan ada tanda kutip
tidak ada tanda kutip, di data dukungnya ada pakai tanda kutip. Biasanya itu kita konfirmasi juga. Itu saja menyebabkan masalah ya. Masalah. Iya, karena Oke. nanti kan ketika sudah ditetapkan yang bersangkutan protes, nanti diperbaiki lagi malah bolak-balik gitu. Betul, Jadi betul, kita betul. konfirmasi dulu mana Oke. kadang ijazah di nama itu ada spasi gitu, spasi pun itu kita konfirmasi gitu. Wah, Jadi misal spasi beda pun. Spasi pun ya, ada, harus kita kita konfirmasi. konfirmasi. Karena nanti kalau sudah terlanjur ditetapkan untuk dirubahnya kembali untuk nama dan tanggal lahir, terutama yang unsur pembuat NIP itu agak Betul. ribet gitu. Jadi harus kita Daripada dua konfirmasi kali dulu. kerja ya, jadi Iya. mereka datang diterima udah dengan data yang clear gitu, Iya, data tercatat di kita sekali. juga sudah Iya, bersih. kayak gitu. Mungkin ada lagi Pak? Terus tanggal lahir. Wah, ada Pak, Nah, tanggal ini lahir. tadi, Ini tanggal masih di lahir. item ijazah. Ya, Oke. item di ijazah. Ada apa Pak? Tanggal lahir bisa Tanggal lahir beda-beda. biasanya teman-teman kan yang untuk sobat BKN perlu diperhatikan. Jadi kalau nama tanggal lahir itu harus sesuai dengan ijazah. Harus sesuai dengan ijazah dan konsisten gitu ya. Harus konsisten. Ijazah. Caranya sobat BKN yang lagi nunggu-nunggu NIP-nya, NIP 3K-nya ditetapkan, tahu berkasnya BTS itu gimana Pak? Jadi dia kayak kalau lihat-lihat data yang kita publis Iya. di medsos kan itu hanya kelihatan BTS sekian. Nah mungkin dia sadar nih, oh aku pemerintah kabupaten A itu. Aku ini bagian dari yang BTS ini nggak sih? Nah itu tahunya gimana Pak? Ya. Ini nih bicaranya lengkap ini. Oke, ini bicara ideal dulu, alurnya. Dan ya. sesuai gitu. Iya. Ideal, sesuai, sudah memenuhi semuanya, kita langsung proses. Langsung Langsung. Intinya langsung proses NIP, langsung jadi NIP-nya. Itu yang pertama. Oke, Terus kalau katakanlah ini keliru nih, oke. kita mintain konfirmasi mengenai nama pada ijazah misal. Kita BTS kan, itu otomatis sudah langsung masuk di teman-teman di stakeholdernya kita. Jadi kita ada sistem yang bisa langsung info ke BKD atau stakeholdernya. Kalau ada yang Iya, aplikasi itu tadi, aplikasi ISN tadi Berarti- ketika kita BTS Iya. udah langsung diterima saat itu juga oleh saat BKD. itu juga Saat real itu time. juga. Saat ini saya periksa nih, kemudian oh data nama kok nggak cocok BTS, Iya. langsung diterima Di sana, BKD. Iya, Oh, di sana Langsung sudah diterima. mengetahui apa Oke. BTS-nya. Nanti untuk apa itu namanya, untuk tindak lanjut selanjutnya BKD yang akan menghubungi yang bersangkutan. Misalkan itu BTS-nya kaitannya dengan yang bersangkutan. Karena kan ada misalkan dengan SKCP 3K otomatis BKD ya BKD sendiri yang urus gitu. Kalau misalkan BTS-nya misalkan tadi ada ijazah, pokoknya dokumen-dokumen yang ada di yang bersangkutan masing-masing itu, maka nanti BKD yang akan menghubungi. Nah setelah BKD itu menghubungi, kemudian katakanlah sudah berhasil nih menjangkau yang bersangkutan untuk dikonfirmasi. Iya, Dikirim bisa langsung kembali. lewat aplikasi itu Lewat juga. aplikasi Itu juga juga. lah. Jadi semuanya sudah nggak ada yang namanya pakai surat lah, kemudian jeda berapa hari ngirim. Ya. Sudah tidak ada, kita Sudah sudah tidak via ada. aplikasi. Semuanya sudah via aplikasi sejak dari pengajuan Sejak pertama. dari pengajuan usul sampai dengan nanti cetak SK pun di BKD itu Di BKD. melalui aplikasi. Di kita itu hanya sampai perteknya. Jadi ketika Pertek kita itu adalah Pertimbangan pertimbangan teknis. teknisnya. Oke. Nah isinya adalah data-data yang Data-data. bersangkutan Oke. dengan NIP-nya, Dengan NIP. kemudian misalkan yang bersangkutan ditempatkan di mana, jabatannya apa, itu di situ dipertek. Kemudian ketika kita sudah ACC, pertek dikirim via aplikasi Aplikasi itu juga. juga. Nah, nanti dari instansi daerahnya yang akan mencetakkan SK. prosesnya luar biasa ya teman-teman di tim pengangkatan dan pensiun nih harus semangat nih. Harus semangat ya. Semangat. Pada intinya sobat BKN, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya. Itu yang pertama. Sepanjang memenuhi syarat, intinya akan indah pada waktunya. Asal datanya benar, Asal datanya masuk benar. pengajuan kita lengkap, pasti Dan sesuai keluar persyaratan pasti kita Pasti. proses dan ACC nomor induk P3. Kalaupun nanti misalkan di kita itu ada yang tidak sesuai, kan nanti juga kita BTS kan kita ini konfirmasi Konfirmasi. juga. Dan apabila
nanti yang paling krusial nih TMS kan Oke. kaitannya dengan kualifikasi pendidikan misalkan Misal, yang paling ya. krusial itu untuk guru ya. Kalau Ya. guru itu kan harus S1. Nah, yang bersangkutan itu mengirimkan berkasnya misalkan D2 gitu kan, bukan S1 itu. Itu juga tidak langsung kita TMS kan, kita BTS kan dulu, kita konfirmasi apakah yang bersangkutan punya nggak Itu ijazah takutnya kan S1. melampirkannya Takutnya mungkin gimana, mungkin dia ya. salah melampirkan atau gimana gitu kan. Jadi kita